pandangan Anda terkait dengan hasil pemilu dan juga hasil dari Pilpres 2024? Menurut Anda situasi ini apakah akan mempengaruhi iklim dan juga bisnis kepercayaan investor dalam mengembangkan usaha di Indonesia? Apakah memang investor masih dalam situasi wait and see saat ini? Silakan Pak. Ya, saya kira harus kita syukuri. Saya kira pemilu telah berjalan dengan baik dan lancar begitu. Jadi kemudian juga pengumuman kemarin hasil pemilu, Pilpres maupun Pileg begitu, saya kira juga sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira ini yang menjadi perhatian penuh, menjadi faktor utama bagi kami, kalangan pelaku usaha. Yang penting adalah tentunya pemilu ini berjalan dengan baik dan damai begitu ya, relatif kondusif begitu. Saya kira ini yang jauh lebih penting. Kemarin juga dengan pengumuman juga kondisi cukup kondusif. Saya kira ini yang menjamin bahwa kami optimis situasi perekonomian Indonesia akan tetap baik begitu ya, khususnya di tahun 2024 ini. Jadi faktor utama adalah tentunya karena pemilunya berjalan dengan kondusif begitu. Memang sekarang ada langkah berikutnya, yaitu ada beberapa pihak yang melanjutkan mungkin ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, tetapi saya kira ini adalah sesuatu proses yang memang harus dilalui, dan kami juga berharap proses ini juga bisa berjalan dengan baik, dengan damai, dengan kondusif begitu. Yang lebih penting lagi saya kira adalah nanti kami para pelaku usaha juga tentunya menantikan begitu ya pembentukan kabinet baru oleh Prabowo dan Gibran. Saya kira ini menjadi penting juga perhatian bagi para pelaku usaha begitu. Jadi saya kira masih ada dua langkah berikutnya, yaitu tentunya ini proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, dan juga setelah itu tentunya nanti bagaimana pembentukan kabinet baru pemerintahan dari Prabowo dan juga Gibran begitu. Demikian, tadi. Baik, terima kasih Pak Alfon. Nanti kita akan bahas juga begitu ya terkait dengan transisi pemerintahan yang tadi juga sudah Anda singgung. Tapi yang ingin saya elaborasikan terlebih dahulu adalah tadi Anda juga sudah menyadari bahwa proses peradilan di Mahkamah Konstitusi ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan politik begitu. Kalau kita berkaca dari pemilu atau Pilpres sebelumnya, sebenarnya ketegangan politik serupa sejauh apa Pak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat? Ya, memang tentunya akan berpengaruh, tetapi diharapkan tidak signifikan. Kenapa begitu? Karena kita lihat dari proses pemilu sampai dengan kemarin pengumuman semua relatif berjalan kondusif begitu, dan juga kami optimis harusnya proses peradilan di Mahkamah Konstitusi ini juga bisa berjalan dengan baik dan kondusif begitu. Tetapi tentunya para pelaku usaha menghadapi sesuatunya tentu dengan harus selalu mempersiapkan antisipasi begitu. Jadi saya kira ini dalam beberapa waktu dekat ini tentunya para pelaku usaha ini akan memonitor begitu ya, memastikan bahwa situasi berjalan dengan baik dan kondusif. Tetapi saya kira khususnya bagi kami di industri retail ini kebetulan juga ini kan di bulan Ramadan dan juga menyambut Idul Fitri sebentar lagi. Jadi saya kira tidak akan terlalu berdampak secara keseluruhan, karena memang situasi sekarang Ramadan dan Idul Fitri ini adalah puncak begitu ya bagi industri retail usaha di Indonesia begitu. Jadi saya kira dampak-dampak tadi, kehati-hatian, kemudian juga bagaimana memastikan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi akan sedikit terdorong oleh peak season begitu di Ramadan dan Idul Fitri ini. Jadi saya kira pengaruhnya tidak akan terlalu signifikan begitu ya, khususnya bagi di industri retail di Indonesia begitu. Demikian. Baik, kalau Anda sendiri melihat Pak Alfon, ini kita bicara soal transisi pemerintahan begitu ya, di mana KPU sudah mengumumkan bahwa Presiden dan juga Wakil Presiden yang terpilih adalah Prabowo dan juga Gibran. Harapan atau kebijakan ekonomi apa sih Pak yang diharapkan pertama kali akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru? Ya, pertama tentunya kebijakan sebagaimana biasa yang terjadi di Republik Indonesia ini, biasanya kalau ada ganti pemerintahan baik di level daerah maupun pusat, itu biasanya yang terjadi adalah langsung merubah berbagai kebijakan dari yang sebelumnya begitu, yang itu yang akan menyulitkan pelaku usaha. Jadi biasanya kebijakannya yang penting jangan sama dengan yang sebelumnya begitu. Nah ini yang kami harap bisa dihindari begitu. Jadi
Dan mudah-mudahan seharusnya kalau kita lihat dari semua program kerjanya Prabowo dan Gibran ini kan melanjutkan begitu ya kebijakan di pemerintahan sebelumnya begitu. Jadi kami juga berharap ini bisa dilanjutkan karena kalau berubah-berubah terus sangat sulit, apalagi kalau dengan satu tujuan yang penting jangan sama dengan yang sebelumnya. Wah, ini menjadi masalah buat kita semua gitu. Jadi saya kira tapi kami optimis harusnya pasangan Prabowo Gibran ini bisa melanjutkan karena kita lihat beberapa kali di dalam pemaparan program-programnya adalah melanjutkan kebijakan sebelumnya. Namun tentunya bukan asal melanjutkan, saya kira yang baik tentunya harus dilanjutkan, tetapi ada yang kurang juga dari pemerintahan yang sekarang, dari pemerintahan Pak Jokowi juga tentunya juga bisa diperbaiki begitu, ditingkatkan, disempurnakan begitu. Jadi kami cukup optimis bahwa tidak akan terjadi banyak perubahan-perubahan yang membuat kondisi usaha menjadi semakin sulit begitu. Jadi saya kira mudah-mudahan kalau kita lihat dari program kerjanya ini tidak akan terlalu banyak dirubah-rubah, bahkan kami berharap yang kurang diperbaiki, yang baik ditingkatkan begitu, bahkan disempurnakan begitu. Demikian Mbak Dina. Baik, ini karena menyinggung begitu ya bagaimana kebijakan makroekonomi pemerintahan Joko Widodo. Kalau kita lihat begitu selama beberapa tahun terakhir yang menjadi prioritas adalah stabilitas mata uang dan juga menjaga inflasi begitu kan. Lantas apakah Anda melihat bahwa program-program ini memang cukup layak untuk dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya? Apakah memang ini yang dibutuhkan oleh pengusaha begitu, stabilitas juga dalam bentuk stabilitas mata uang dan juga inflasi, di samping soal keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan makroekonomi itu sendiri, Pak Alfon? Ya, saya kira tentu saja itu yang diharapkan gitu, bagaimana stabilitas mata uang, inflasi tetap dijaga begitu, karena tetapi saya kira untuk mencapai dua hal ini tentunya harus dengan didukung oleh perekonomian dalam negeri yang kuat begitu. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini Pak Jokowi ini kan memperkuat begitu ya dengan hilirisasi dan sebagainya. Saya kira salah satunya tujuannya adalah memperkuat perekonomian dalam negeri begitu. Jadi saya kira ini kalau dilanjutkan sangat baik. Saya kira kami mendukung para pelaku usaha karena sudah terbukti beberapa kali begitu di dalam situasi kondisi dunia yang serba tidak pasti dengan berbagai macam ancaman dari global begitu, kita berhasil melewati itu semua dengan perdagangan ataupun perekonomian dalam negeri yang kuat. Jadi saya kira ini yang tentu harus didorong terus begitu. Jadi bagaimana kita bisa mencapai stabilitas mata uang dan juga kestabilan mempertahankan inflasi kalau kekuatan perekonomian dalam negerinya tidak kuat begitu. Jadi saya kira salah satu faktor utamanya ya memang harus didorong terus. Kalau kita lihat kembali lagi dari para program kerjanya pasangan Prabowo dan Gibran ini juga kan itu memperkuat perdagangan dalam negeri begitu, perekonomian dalam negeri. Jadi saya kira ini yang cukup optimis kembali lagi bahwa Indonesia sampai dengan nanti khususnya di tahun 2024 ini di dalam masa nanti peralihan ke kepemimpinan, saya kira akan tetap optimis bahwa situasinya akan tetap cukup baik.